Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Tahasan Video. Sambal nasi kuning, ada yang suka nggak nih? Cuma sebenarnya juga yang ini mantap banget dimakan dengan nasi putih, nasi uduk, nasi bakar, dan lain-lain. Wow, amazing. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 150 gram cabai kering seperti ini. Kemudian siram dengan secukupnya air panas hingga cabai terendam. Dan diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, bilas bersih, tiriskan, sisihkan. Siapkan juga 100 gram atau sekitar 1 genggam cabai merah keriting dan rawit merah sesuai selera. Kemudian 100 gram atau sekitar 20 siung bawang merah. Dan jika semua bahan bumbu sudah siap, selanjutnya ini di blender hingga halus ya. Dan seperti biasa untuk menghaluskannya, saya menggunakan blender OmniBlade BL100 dari Mito. Yang ini keren banget ya, karena selain dilengkapi dengan 4 mata pisau juga dilengkapi dengan European Standard with Lock System for Children. Jadi blendernya ini sangat aman untuk anak-anak karena mesinnya itu tidak akan menyala jika posisinya tidak terkunci dengan baik. Catat. Oke, masukkan cabai segar. Kemudian masukkan juga bawang merahnya. Lalu cabai kering. Dan tambahkan juga secukupnya air, yaitu sekitar 1 gelas penuh agar mesin blendernya itu bisa berputar dengan maksimal. Kemudian proses hingga halus. Hampir kelupaan ya. Tambahkan juga 2 siung bawang putih dan setengah sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Kemudian blender kembali hingga halus. Tuh, bisa dilihat kan ya, walau diproses sebentar juga hasilnya itu sudah sangat lembut. Oke, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Panaskan sekitar 300 ml minyak goreng, kira-kira itu sampai sambalnya bisa terendam agar nantinya sambal bisa awet lebih lama. Setelah minyak panas, masukkan cabai dan bumbu yang sudah di blender tadi. Tambahkan secukupnya garam halus sekitar setengah sampai dengan 1 sendok teh sesuai selera. Kemudian 1 sendok teh penuh kaldu bubuk ayam atau jamur sesuai selera. 1 sendok makan gula pasir sesuai selera. Aduk-aduk dan masak dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga sambal meletup-letup. Setelah meletup-letup, kecilkan api kompor. Jika perlu, tutup rapat seperti ini dan sesekali itu masih tetap harus diaduk-aduk agar tidak rawan gosong.
Masak hingga sambal matang dan tidak langur. By the way, untuk wok pan-nya ini saya menggunakan glow pan serius dari Stand Cookware. Keren banget kan ya? Dan untuk proses memasaknya ini lumayan lama ya. Durasinya itu sekitar 35 sampai dengan 40 menit hingga sambal benar-benar matang dan tanak. Nah, ketika minyaknya sudah keluar dan memerah begini, jika perlu tes rasa. Dan ini saya tambahkan lagi garam dan gulanya. Intinya sih untuk rasanya itu silahkan disesuaikan dengan selera lidah masing-masing. Catat. Setelah dimasak sekitar 35 menit, sekarang sambalnya sudah matang dan tanak. Terakhir, tambahkan 1 sendok makan perasan air lemon, atau bisa juga diganti dengan 1 sendok makan air asam jawa, atau bisa juga diganti dengan 1 sendok teh cuka masak, sesuai selera saja ya. Aduk rata. Matikan kompor, selesai. Satu resep ini itu bisa jadi banyak banget. Cuma sayangnya karena waktu itu riwah banget bikin aneka pelengkap nasi kuning, jadi saya lupa menimbang ya berapa hasil akhirnya yang persisi. Yang jelas satu resep ini itu cukup untuk 6 sampai dengan 8 kg nasi kuning yang sudah matang. Dan jika masih ada sisa, kita bisa menyimpannya di kulkas agar awet lebih lama. Jika disimpan di kulkas, sambal ini bisa tahan hingga 3 sampai dengan 4 minggu. Sementara jika di suhu ruang, jika disimpannya itu rapat dan terendam minyak, insya Allah bisa tahan hingga 1 minggu. Yang terpenting gunakan sendok yang kering dan bersih agar sambalnya itu bisa awet dan tidak rawan terkontaminasi. Catat, Masya Allah, yang ini cocok banget dijadikan teman makan nasi kuning ya. Dan by the way, untuk resep nasi kuning ini tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Begitu juga dengan cara membungkus nasi kuning kerucut ini ya. Tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke guys, demikian tadi cara membuat sambal spesial untuk nasi kuning dan lain-lain ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.